bisa kembali untuk melaksanakan aktivitas. Semoga sehat selalu juga untuk Anda. Dan tentunya setiap hari orang akan berharap diberi umur yang panjang, umur yang penuh berkah. Walaupun mungkin pernah juga kita bertanya apakah memang umur kita bisa panjang dan membawa keberkahan untuk semua, ya, apakah setiap detik kehidupan yang Allah titipkan kepada kita bermakna dan juga bermanfaat. Memang dalam Islam umur adalah nikmat yang sangat besar apabila diisi dengan amal soleh, ibadah, dan manfaat bagi sesama. Kita akan bahas mengenai panjang umur ini bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat. Beliau sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar kita masih coba untuk menyambungkan. Ya, selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah Bu Marisa, sehat. Alhamdulillah ya, dan tentu masih diberikan usia ataupun umur yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dengan nasihat-nasihat kebaikan yang disampaikan oleh Pak Kiai pagi hari ini tentang panjang umur Pak Kiai ya. Maka untuk disampaikan kajiannya sambil nanti di sesi kedua kita buka juga untuk interaktif yang dibuka melalui WhatsApp 0815 atau juga di live chat RRI Digital. Silakan Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutiara pagi kali ini kita akan mengkaji tentang makna panjang umur. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup di dunia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas orang yang hidup adalah beribadah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga orang yang beribadah adalah orang yang menjalankan tugasnya. Dan orang yang tidak beribadah berarti dia tidak atau belum menjalankan tugasnya sebagai orang yang hidup. Nah, kehidupan kita di dunia ini sifatnya adalah sementara. Tentu orang yang sudah meninggal lebih dulu, kita semua menyadari bahwa kita pun akan seperti itu. Dan sejatinya setiap kali ada orang yang meninggal, atau kita melihat, mendengar langsung kabar orang yang meninggal, maka itu menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita akan meninggalkan hidup yang sementara ini. Namun para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak semua orang menyadari kefanaan ini. Tidak sedikit orang yang menganggap dirinya akan kekal selamanya di dunia, sehingga dia terlena dengan kemewahan, dia terlena dengan kehidupan di dunia ini, belum atau tidak
membekali dirinya untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Ya. Maka setiap saat bahkan dia menginginkan untuk hidup selamanya, menginginkan untuk panjang umur, ya. Sementara kita tahu bahwa untuk kali ini atau pada masa sekarang ini sangat sedikit orang yang melewati angka 90. Bisa jadi zaman dulu orang ada yang usia 100 dan lebih. Namun sekarang ini semakin tahun mendekati akhir zaman ini sudah sangat sedikit orang yang usianya sampai ke angka 100. Bahkan di usia 80 pun bisa dihitung. Dan panjang umur yang dimaksud tentu tidak hanya yang kita inginkan adalah usia dengan angka yang bertambah. Namun bagi seorang mukmin, panjang umur adalah bagaimana amal ibadahnya itu bertambah. Bagaimana dia bisa mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, beribadah kepadanya itu bertambah. Ada sebuah kisah yang menarik dalam hal ini. Dua orang sahabat yang sama-sama berperang fi sabilillah. Yang satu gugur lebih awal dan yang satu lagi adalah setahun kemudian baru meninggal dunia. Kemudian ketika keduanya meninggal dunia, dimimpikan oleh temannya atau sahabat yang lain, dimimpikan bahwa yang pertama kali masuk ke surga justru adalah orang yang sudah atau orang yang meninggal dunia setahun kemudian. Bukan orang yang lebih dulu meninggal dunia dan gugur di medan perang. Nah, akhirnya menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun menjawabnya, alaisa qad makasa ba'dahu sanatan. Bukankah dia telah hidup lebih lama 1 tahun? Wa adraka ramadhana fasamahu. Dalam 1 tahun itu dia menemukan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sana. Dia melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat ini, dan tentunya itu dengan 1 tahun itu banyak sekali sholat yang ia lakukan. Bahkan dalam 1 tahun itu ada Ramadan yang ia temukan, berpuasa di dalamnya, mendekatkan diri, bertobat dan sebagainya. Dan itulah yang menjadikan usianya yang tambahan 1 tahun itu dibanding temannya yang lebih dulu gugur di medan perang, maka yang belakangan meninggal dunia dengan usia yang berkah itu lebih dulu masuk surga. Nah, disinilah dapat kita ambil pelajaran, ternyata usia yang panjang itu adalah usia yang berkah. Usia yang panjang bukan arti angka semata. Kalau diartikan hanya angka, maka tentu usia yang bertambah angkanya, misalnya 80, 90, maka dia berarti panjang umurnya. Memang betul dia panjang umur secara angka atau secara bahasa. Namun di sisi Allah dia tidak panjang umur yang hakiki. Karena panjang umur yang hakiki adalah bagaimana umur ini menjadi keberkahan dalam hidupnya. Hadirin jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Orang yang terbaik itu
atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang usianya panjang dan amalnya baik. Dari segi angka dia bertambah, namun amalnya pun bertambah. Maka inilah hakikatnya doa yang kita panjatkan, ya Allah panjangkanlah umurku. Jangan lupa ya, panjang umur itu harus disertai dengan ketaatan. Ya. Sehingga kalau hanya dimintakan kepada Allah panjang umur saja tanpa disertai dengan ketaatan, yang ada adalah bertambahnya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 178, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Jangan mengira orang-orang kafir saat kami menangguhkan siksa, maksudnya dengan dipanjangkan usia mereka, itu adalah lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Melainkan aku menangguhkan mereka itu dengan usianya ditambah itu adalah supaya mereka terus menerus bergelimang dosa. Ya. Nah, tentu ayat ini meskipun itu sifatnya sindiran atau sifatnya ayat ini adalah bagaimana ya memukul mundur semua prasangka. Ada orang menyangka bahwa umurnya panjang berarti dia berkah. Padahal dengan ayat ini belum tentu hidupnya berkah. Bisa jadi ketika dia setiap harinya jauh dari Allah, semakin tambah usia, tua-tua keladi, ya. Semakin tua semakin menjadi misalnya, bukan menjadi takwa tapi menjadi banyak dosa, maka itu adalah bentuk istidraj. Itu adalah bentuk usia yang tidak berkah. Maka jangan diharapkan panjang usia dalam kondisi ini, karena akan tambah dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang berbahagia, dengan demikian kita berdoa kepada Allah, semoga ya panjang usia yang kita maksudkan adalah panjang usia yang disertai dengan ketaatan, yang disertai dengan amal solih, yang disertai dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain, sehingga disinilah makna keberkahan. Meskipun kita sudah meninggal dunia, maka di situ ada pahala yang terus mengalir ke dalam diri kita, dan itulah makna hakikat dari panjang usia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Semoga Allah memberikan kita usia yang memang penuh keberkahan, banyak manfaat, diisi amal soleh, bukan kerugian ataupun mungkin keburukan-keburukan yang bisa menjerumuskan kita tentunya pada neraka nanti ya Pak Kiai. Baik, untuk para pendengar, kita buka atensi di WhatsApp 0815 atau boleh juga yang ingin bergabung di telepon langsung 0251 831245 ini kita buka sampai dengan jelang pukul 6 ya. Kita bacakan untuk atensi yang sudah masuk. Ada Bapak Abdul Muhi di kawasan Curug Mekar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai dan juga kru RRI. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur adalah misteri, dari dua kata bertambah dan berkurang. Umur kita setiap hari bertambah, namun jatah umur kita setiap hari juga berkurang. Ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang dan baik pula amalnya, dan seburuk-buruknya di antara manusia yang diberi panjang umur dan buruk juga amalnya. Amalan apa yang bisa membuat panjang umur tapi tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak, pakai untuk dijawab pertanyaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhi di kawasan Curug Mekar. Nah, ini pertanyaan
adalah pertanyaan yang mewakili ya, karena semua orang juga ingin panjang umur ya, dan juga ingin bahagia tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Tentunya harus dalam ketaatan kepada Allah. Nah, amalan yang mendorong kepada hal ini adalah amalan yang itu satu adalah baik untuk dirinya, yang kedua adalah baik untuk orang lain. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga. Ya, yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah adalah amal yang terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Amal ini pahalanya terus mengalir adalah sodakoh jariyah, seperti halnya wakaf dan juga membangun fasilitas-fasilitas yang itu bermanfaat untuk orang lain ya, dalam ketaatan. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia sudah meninggal dunia namun terus bermanfaat ilmunya, diamalkan oleh orang lain ya untuk kebaikan. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakannya. Maka kita di dunia ini tentu ada batasnya. Mungkin bagi orang yang usia 80 tahun, usia 60 tahun itu pendek usia. Tapi bagi orang yang berusia 50 tahun, usia yang 40 tahun pendek usia, yang usia 60 tahun itu panjang usia. Jadi panjang usia adalah relatif, tergantung siapa yang menilainya. Maka yang kita fokuskan bukan di angka panjang usianya, tapi nilai keberkahannya dengan melakukan tiga hal tadi. Ya, ketika angka kita sudah mencapai ajal, nah di situ ada kesempatan panjang usia yang sebenarnya adalah setelah kita wafat, namun amal kita masih terus mengalir pahalanya untuk kita dengan tiga perkara tadi, yaitu sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oke, untuk jawabannya dan pertanyaan berikutnya disampaikan oleh pendengar kita Bapak Andi Supriyadi. Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan juga keluarga senantiasa sehat dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya, umur panjang berkah adalah dambaan setiap orang. Apa hikmah dari panjang umur? Mohon pencerahannya dan enggak untuk dijawab Pak Kiai. Dari siapa? Bapak Andi Supriyadi. Oh, Bapak Andi ya. Baik. Terima kasih Bapak Andi Supriyadi. Hikmah panjang umur ya. Hikmah panjang umur itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diisi sebaik-baiknya. Kita satu sisi ingin panjang umur ya, biasanya ada amalan dengan silaturahim, ada amalan ya dengan kita banyak bersedekah dan sebagainya. Nah, itu memang bisa menambahkan panjang umur. Tapi panjang umur yang dimaksud tentu kita tidak hanya angka, karena angka itu relatif. Maka hikmah panjang umur adalah bagaimana bisa memanfaatkan setiap ya hari, setiap saat yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah panjang umur, sehingga orang yang tidak menangkap hikmah ini semakin bertambah hari, bertambah usia secara angka, namun amalnya tidak bertambah, bahkan cenderung menurun, maka inilah orang yang rugi. Namun orang yang bisa menangkap hikmah panjang umur, dia akan menjadi orang yang beruntung dan bahagia tidak hanya di dunia sampai ke akhirat, karena mampu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu Supriyati di Sumbarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kalau kita minta dipanjangkan umur untuk kita sendiri dan anak-anak, tapi Allah yang Maha Kuasa berencana lain, anak-anak kita meninggal masih muda, orang tua merasa kehilangan, sedih sekali. Mohon pencerahannya Pak Kiai dari Ya, Ibu Supriyati di Sindang Barat. baik, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Kita ingin berkumpul bersama mereka orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, keyakinan seperti ini adalah suatu keniscayaan ya. Dan ini adalah kenikmatan tersendiri bagi orang yang beriman. Bagaimana berkumpul di akhirat dengan orang-orang yang kita cintai dalam kenikmatan. Maka kita tidak disalahkan saat memohon kepada Allah ingin panjang umur. Tidak hanya kita, pasangan kita, juga anak-anak kita. Namun perlu diingat, panjang umur di dunia itu sifatnya adalah relatif dan pasti akan kullu nafsin dha'iqatul maut, akan berpisah dengan kematian. Ya. Makanya kalau kita menginginkan keabadian, itu hal yang mustahil di dunia. Namun keabadian yang hakiki dan itu udah pasti nanti di akhirat. Nah, karenanya orang yang menginginkan panjang umur, menginginkan keabadian atau bahagia yang abadi bersama keluarga tercinta, itu kita sama-sama untuk saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, saling mengajak, saling mengoreksi kalau ada kesalahan. Ya, selanjutnya kita menanamkan di dalam mereka kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Darda, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang ziyadatul umri atau tambahan umur. Beliau menyampaikan bahwa panjang umur itu adalah ayarzuqallah, ayarzuqallahu, Allah mengaruniakan ya kepadanya dzurriyyatan solihatan, keturunan yang solih. Kemudian fa yalhaquhu du'auhum fil qabri, doa-doa mereka anak-anak yang solih itu sampai kepada mereka ketika mereka sudah berada dalam kubur. Nah, disinilah panjang umur yang sebenarnya. Karena panjang umur kalau kita lihat di dunia itu ada titik batasnya. Namun kalau panjang umur yang hakiki, yang terus-menerus, itu meninggalkan keturunan yang solih. Karena orang-orang yang solih ini kalau kita sudah meninggal dunia, mereka mendoakan dan kita masih hidup seolah-olah ketika anak-anak kita meninggal dunia, maka mereka pun akan dikumpulkan bersama kita karena sama-sama dalam keimanan dan ketakwaan. Wallahu a'lam. Baik, masih ada beberapa pertanyaan Pak Kiai yang disampaikan pendengar kita. Salah satunya juga dari Abah Kismin di Pasir Eru Ciapus. Pertanyaannya, kalau saya mendoakan orang lain selalu panjang umur, sehat, banyak rezeki, dan juga selalu beribadah, boleh tidak? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, mungkin di luar konteks juga di luar topik yang kita hadirkan. Sesudah azan, bolehkah sholat tahiyatul masjid? Oke, enggak untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Terima kasih Bapak Kismin ya di Ciapus. Ini tentang mendoakan orang lain panjang umur, sehat walafiat dan berkah. Nah, tentu ini adalah doa yang baik dan doa-doa yang seperti inilah yang sebenarnya akan juga kembali kepada kita. Karena sering-sering mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat pun akan mengaminkan dan berdoa kepada Allah doa yang sama kembali kepada yang mendoakannya. Nah, ini adalah suatu kebaikan dan pahala. Jadi silahkan saja. Yang kedua adalah tahiyatul masjid. Itu kita disyaratkan kalau tahiyatul masjid itu adalah saat memasuki masjid. Kalau memasuki masjid sebelum adzan, maka itu bagus sekali untuk sebelum duduk
kita sholat terlebih dahulu tahiyatul masjid. Bagaimana kalau setelah adzan? Setelah adzan maka yang diutamakan adalah sholat qobla atau sholat qobliyah sebelum sholat fardu itu tersebut. Ada sholat sunnah yang disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah itu yang lebih utama. Namun apabila waktunya sangat lama menunggu iqamah dan itu cukup untuk sholat tahiyatul masjid, silahkan saja tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum dia duduk. Setelah itu lalu dia qobliyah. Syaratnya tadi dia masuk dan itu belum duduk ya, maka disitulah dia tahiyatul masjid kalau masih ada waktu yang cukup. Wallahu a'lam. Baik, dan pertanyaan terakhir Pak Kiai dari Pak One di Ciparigi, mungkin kita akan ambil poin inti dari pertanyaannya. Bagaimana Islam memandang usia manusia yang sudah ditetapkan sebagai takdir? Sementara kita juga dianjurkan untuk berikhtiar, menjaga kesehatan, dan melakukan amalan yang disebut dapat memperpanjang umur. Lalu mengapa usia manusia pada zaman dahulu dikisahkan lebih panjang dibanding sekarang? Dan bagaimana menjelaskan semua itu agar tidak menimbulkan pemahaman yang kacau? Enggak, untuk ditanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, tentang bagaimana kita ini panjang umur sementara umur ini sudah ditakdirkan. Ya, meskipun kita berdoa juga emang takdirnya misalnya 70 ya 70. Nah, makanya disinilah panjang umur yang hakiki tentu bukan angka tapi nilai keberkahan. Ya, karena kalau angka itu sudah ditakdirkan, ya amal ibadah kita dengan memperbanyak silaturahim, dan dalam hadis juga silaturahim, sedekah itu bisa memanjangkan umur. Nah, panjang umur yang dimaksud para ulama ya secara mayoritas adalah memaknai adalah umur yang berkah. Nah, oleh karena itu disinilah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keberkahan usia tersebut. Wallahu a'lam. Baik Pak Kiai, karena waktu juga yang harus membatasi kebersamaan kita, 1 menit terakhir sebagai penutup dari seluruh kajian yang memang sudah disampaikan pagi hari ini terkait dengan panjang umur, bangga Pak Kiai. Ya, terima kasih. Umur kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kesempatan yang ingin diraih oleh orang yang sudah meninggal dunia. Mereka ingin tempo 1 hari 2 hari untuk dipanjangkan umur, dan tujuannya adalah mereka adalah untuk bersedekah dan beramal soleh lebih banyak. Nah, kita mendapatkan kesempatan itu, kenapa kita tidak mengambilnya? Dan kita masih diberikan kesempatan dibanding orang yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Yang kedua, panjang umur itu menjadi nikmat yang luar biasa jika kita beramal soleh. Namun panjang umur apabila dengan dosa kita isi, itu adalah justru akan menambah kemadaratan, bukan kenikmatan. Yang ketiga, tentu kita setelah meninggal dunia ingin mewariskan kepada generasi berikutnya amal-amal yang baik, sehingga panjang umur yang hakiki tidak hanya berupa angka ya yang itu sifatnya relatif, tapi juga bagaimana setelah kita meninggal dunia kiriman doa yang terus menerus, pahala yang terus menerus sampai kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia, dan ini seolah-olah kita masih hidup. Dan inilah makna panjang umur, makna keberkahan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengarnya, kita sudah mendengarkan kajian bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat terkait dengan panjang umur. Semoga setiap ilmu dan juga nasihat yang beliau sampaikan ini menjadi pengingat bahwa kita
menjalani kehidupan ini bukan hanya sekedar panjang usianya saja yang kita harapkan, tapi juga ada keberkahan yang dipenuhi iman, amal soleh, dan juga manfaat bagi sesama. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi, berinteraktif pagi hari ini. Kita akan akhiri tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan saatnya untuk bergeser program selanjutnya, informasi dalam Warta Berita Pagi.